Teman-teman, penasaran tidak mengapa planet-planet tidak saling bertabrakan dan mengapa para astronot dapat terbang di luar angkasa? Hal ini berkaitan dengan hukum Newton tentang gravitasi. Kira-kira apa ya yang dimaksud dengan hukum Newton tentang gravitasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Mutiara Zafira Alfiza. Hari ini kita akan belajar soal dan latihan mengenai hukum Newton tentang gravitasi. Sebelum memulai pembelajarannya, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kenapa ya kita tidak bisa terbang seperti para astronot di luar angkasa? Hal ini dikarenakan benda apapun yang berada di luar atmosfer akan ditarik oleh bumi. Salah satu faktornya adalah karena gaya gravitasi. Hukum gravitasi Newton adalah hukum dalam fisika yang mempelajari tentang interaksi tarik-menarik antara kedua buah benda yang bermassa. Besar gaya tarik yang terjadi berbanding lurus dengan perkalian dari kedua buah massa dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antara titik kedua buah massa tersebut. Rumus hukum gravitasi Newton adalah sebagai berikut. F sama dengan G dikali M1 dikali M2 per R kuadrat, di mana F adalah gaya tarik yang terjadi di antara kedua buah benda, G adalah konstanta gravitasi umum, M1 dan M2 adalah massa dari masing-masing benda, dan R adalah jarak dari kedua benda tersebut. Setelah adanya penemuan gravitasi yang ditemukan oleh Isaac Newton, seorang ahli matematika dan astronomi yang berasal dari Jerman yaitu Johannes Kepler, berhasil menemukan 3 hukum mengenai pergerakan planet dalam tata surya, di mana hukum-hukum Kepler ini berkaitan dengan hukum gravitasi Newton. Jadi, bisa dibilang bahwa hukum Kepler merupakan dasar dari hukum Newton yang sedang kita pelajari saat ini. Berikut bunyi hukumnya. Nah, berdasarkan materi dan rumusan tadi, mari kita latihan soal-soalnya ya. Soal pertama. 2 bola besi terpisah sejauh 50 cm mengalami gaya tarik-menarik sebesar 3,82 dikali 10 pangkat minus 9 Newton. Jika salah satu bola besi bermassa 6 kg dan konstanta gravitasi umum sebesar 6,67 dikali 10 pangkat minus 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat, massa bola besi lainnya sebesar, diketahui R sama dengan 50 cm. Kita rubah ke meter menjadi 0,5 meter. Yang 1 6 kg, F sama dengan 3,82 dikali 10 pangkat minus 9 Newton. G 6,67 dikali 10 pangkat minus 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Yang ditanyakan massa benda kedua. Gunakan hukum gravitasi Newton ya. F sama dengan G dikali M1 dikali M2 per R kuadrat, di mana F adalah 3,82 dikali 10 pangkat minus 9 sama dengan 6,67 dikali 10 pangkat minus 11 dikali 6 dikali M per 50 dikali 10 pangkat minus 2 kuadrat. M sama dengan 3,82 dikali 10 pangkat 9 dikali 50 dikali 10 pangkat minus 2 kuadrat per 6,67 dikali 10 pangkat minus 11 dikali 6 sama dengan 238,63 dikali 10 pangkat minus 2 sama dengan 2 dikali 39 kg. Jadi jawabannya adalah A. Gimana? Mudah kan? Perhatikan gambar berikut. 3 bola besi diletakkan sesuai gambar. Jarak antar pusat bola besi sama, yaitu 2R. Massa M1, M2, dan M3 berturut-turut adalah 2M, 3M, dan 4M. Jika konstanta gravitasi umum sebesar G, gaya gravitasi pada bola kedua dituliskan dalam persamaan. Diketahui R-nya 2R, M1 sama dengan 2M, M2 sama dengan 3M, dan M3 adalah 4M. Yang ditanyakan F2. Jadi jawabannya
F2 sama dengan akar F21 kuadrat plus F23 kuadrat plus 2F21 F23 cos 60 derajat sama dengan akar 6/4 GM pangkat 2 per R pangkat 2 kuadrat plus 12/4 GM pangkat 2 per R pangkat 2 kuadrat plus 2 dikali 12/4 GM pangkat 2 per R pangkat 2 dikali 6/4 dikali GM pangkat 2 per R pangkat 2 dikali 1/2 sama dengan akar 256/16 G pangkat 2 M pangkat 4 per R pangkat 4 sama dengan 1/4 GM pangkat 2 per R pangkat 2 akar 36 dikali 7 sama dengan 3/2 pangkat 7 dikali GM pangkat 2 per R pangkat 2. Jadi pilihan yang benar adalah D. Soal ketiga, benda A bermasa 4M dan benda B bermasa 9M. Keduanya terpisah sejauh 5A. Benda C terletak di antara benda A dan benda B dengan massa M. Jika gaya gravitasi pada benda C sama dengan 0, jarak antara benda A dan benda C sejauh diketahui MA adalah 4M, MB adalah 9M, dan R adalah 5A. Yang ditanya jarak antara benda A dan benda C. G dikali MA dikali MC per R kuadrat AC sama dengan G dikali MB dikali MC per R kuadrat BC. MA per R kuadrat AC sama dengan MB per R kuadrat BC. 4M per X kuadrat sama dengan 9/5 min X kuadrat. Jadi semua ruas diakarkan menjadi 2 per X sama dengan 3/5A min X. 3X sama dengan 2 dikali 5A min X. 3X sama dengan 10A min 2X. 5X sama dengan 10A. X sama dengan 2A. Jadi pilihan yang benar adalah B. Soal selanjutnya. 3 benda terletak pada sudut segitiga sama sisi seperti gambar berikut. Perbandingan kuadrat resultan percepatan gravitasi pada massa 3M dan 2M adalah yang ditanyakan perbandingan kuadrat resultan percepatan gravitasi yaitu G3 kuadrat banding G2 kuadrat. G3 kuadrat sama dengan GM per R2 kuadrat plus G2M per R2 kuadrat plus 2GM per R2. G2M per R2 dikali setengah. G3 kuadrat sama dengan Gm per R2 kuadrat dikali 1 ditambah 2 kuadrat ditambah 2. Jadi G3 kuadrat adalah 7 dikali Gm per R kuadrat. Untuk G2 kuadrat adalah Gm1 per R2 kuadrat plus Gm3 per R2 kuadrat plus 2 Gm1 per R2 dikali Gm3 per R2 dikali cos 60 derajat. Hasil untuk G2 kuadrat adalah 13 dikali Gm per R2 kuadrat. Jadi kita bandingkan G3 kuadrat dibanding G2 kuadrat, yaitu 7/13. Jawabannya adalah A. Soal berikutnya. Hukum 2 Kepler membahas mengenai gerak edar planet. Pernyataan berikut yang sesuai dengan hukum 2 Kepler adalah hukum 2 Kepler menjelaskan bahwa kecepatan orbit suatu planet akan lebih lambat ketika planet berada pada titik terjauh dari matahari, dan kecepatan orbit suatu planet akan lebih cepat ketika berada pada titik terdekat dengan matahari. Jadi kecepatan orbit maksimum planet ketika berada di titik perihelion dan kecepatan orbit minimum ketika berada di titik aphelion. Jadi pilihan yang benar adalah E. Gimana? Mudah kan? Soal selanjutnya. Jika potensial min V, potensial gravitasi pada ketinggian 3R dari permukaan bumi adalah diketahui potensial gravitasi permukaan bumi atau FA sama dengan min V. Jari-jarinya sama dengan R, ketinggian atau hanya adalah 3R. Yang ditanyakan potensial gravitasi pada ketinggian 3R. VA dibagi VB sama dengan 1 per RA dibagi 1 per RB. VA dibagi VB sama dengan RB dibagi RA.
VA dibagi VB sama dengan R plus 3R dibagi R. VA dibagi VB sama dengan 4R dibagi R. Min V dibagi VB sama dengan 4 dibagi 1. VB sama dengan 1/4 dikali min V. VB sama dengan min 1/4 V. Jadi pilihan yang benar adalah A. Soal berikutnya, roket dengan massa M diluncurkan meninggalkan bumi. Roket tersebut harus mempunyai kecepatan lepas atau kecepatan minimum agar tidak dapat kembali ke permukaan bumi. Berikut adalah pernyataan yang benar mengenai kecepatan lepas adalah, penjelasannya, kecepatan lepas 2 kali lipat kecepatan satelit pada permukaan bumi. Jadi pilihan yang benar adalah D. Gimana? Fisika ternyata sangat mudah ya. Soal selanjutnya, gravitasi Newton mempelajari gaya tarik-menarik antar benda, termasuk bumi dan bulan. Pernyataan yang paling benar tentang besar gaya gravitasi antara bumi dan bulan serta percepatan gravitasi yang dialami keduanya adalah hukum gravitasi Newton menjelaskan tentang fenomena tarik-menarik antar benda. Misalkan, fenomena tarik-menarik antara bulan dan bumi. Gaya tarik-menarik antara dua benda akan sama besarnya. Karenanya, jawaban yang paling tepat adalah C. Soal selanjutnya, dua benda langit terpisah sejauh 2,5 kali 10⁻13 M satu dengan yang lainnya. Akibatnya, keduanya memiliki gaya gravitasi 2,66 kali 10⁻13 Newton. Jika massa benda A 5 kali 10⁻24 kg, massa benda B adalah, diketahui R adalah 2,5 kali 10⁻13 M. F adalah 2,66 kali 10⁻13 M. M adalah 5 kali 10⁻24 kg. Yang ditanya massa benda B. Kita gunakan rumus tadi ya. F adalah G dikali M1 dikali M2 per R kuadrat. M adalah FR pangkat 2 per GM, yaitu 2,66 kali 10⁻13 dikali 2,5 kali 10⁻13 kuadrat per 6,67 kali 10 minus pangkat 11 dikali 5 dikali 10⁻24 sama dengan 5 dikali 10⁻25 kg. Jadi pilihan yang tepat adalah A. Soal berikutnya, berat benda ketika diletakkan di permukaan bumi sebesar 540 N. Jari-jari permukaan bumi dinyatakan dalam bentuk R. Saat berat benda menjadi 60 N, letak benda dari permukaan bumi sejauh, diketahui WA 540 N, RA sama dengan R, WB sama dengan 60 N. Yang ditanyakan RB dari permukaan, yaitu RB dikurang RA. Jawabannya WA per WB sama dengan RB kuadrat per RA kuadrat, yaitu 540 per 60 sama dengan RB kuadrat per R kuadrat. 9R kuadrat sama dengan RB kuadrat. RB sama dengan akar 9R kuadrat. RB sama dengan 3R. RB dikurang RA yaitu 3R dikurang R adalah 2R. Jadi jawabannya yang tepat adalah B. Soal selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Gambar di atas adalah dua buah satelit yang identik dengan ketinggian orbit yang berbeda. Berdasarkan gambar tersebut, perbandingan gaya gravitasinya adalah, diketahui R1 sama dengan R plus 1/4R sama dengan 5R per 4. R2 sama dengan R plus 1/2R sama dengan 3R per 2. Yang ditanyakan F1 dibanding F2. Jawabannya, F1 dibanding F2 adalah R2 per R1 kuadrat. F1 banding F2 sama dengan 9/4 dibanding 25 per 16. F1 dibanding F2 sama dengan 36 per 25. F1 dibanding F2 sama dengan 36 banding 25. Jadi pilihan yang benar adalah E. Soal selanjutnya, planet Saturnus memiliki jari-jari sebesar 58.232 km dengan massa planet sebesar 5,683 dikali 10⁻26 kg. Percepatan gravitasi permukaan planet Saturnus sebesar, diketahui M1 sama dengan 5,683 kali 10⁻26 kg.
M2 sama dengan 58.232 km, yang dirubah menjadi meter yaitu 5,8232 kali 10 pangkat 7 meter. G sama dengan 6,67 kali 10 pangkat minus 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Yang ditanyakan, percepatan gravitasi permukaan planet Saturnus sebesar, jawabannya G sama dengan Gm per R kuadrat, yaitu 6,67 kali 10 pangkat minus 11 kali 5,683 kali 10 pangkat 26 per 5,8232 kali 10 pangkat 7 kuadrat, sama dengan 11,18 meter per second kuadrat. Jadi pilihan yang benar adalah B. Soal berikutnya, diketahui perbandingan jarak dua titik antara A dan B dari pusat bumi sebesar 4:7. Perbandingan percepatan gravitasi antara titik A dan B sebesar, diketahui RA banding RB sama dengan 4:7. Yang ditanyakan GA banding GB. Jawabannya, percepatan gravitasi G sama dengan Gm per R kuadrat. G berbanding terbalik dengan kuadrat R. Perbandingannya GA banding GB sama dengan RB kuadrat banding RA kuadrat, yaitu 7 kuadrat banding 4 kuadrat, sama dengan 49 banding 16. Jadi pilihan yang benar adalah E. Soal berikutnya, sebuah satelit bermassa 500 kg mengorbit pada ketinggian R di atas permukaan bumi. Diketahui jari-jari dan massa bumi adalah 6.380 km dan 5,98 kali 10 pangkat 24 kg. Energi total satelit tersebut adalah, diketahui M1 sama dengan 500 kg, H sama dengan R. Jari-jari sama dengan 6,38 kali 10 pangkat 6 meter. M2 sama dengan 5,98 dikali 10 pangkat 24 kg. Yang ditanyakan E atau energi total satelit. Jawabannya, E sama dengan min G M1 dikali M2 per 2 R plus R atau 2R. E sama dengan min G M1 kali M2 per 4R. E sama dengan min 6,67 dikali 10 pangkat minus 11 dikali 5,98 kali 10 pangkat 24 dikali 500 per 4 dikali 6,38 kali 10 pangkat 6 sama dengan min 7,81 kali 10 pangkat 9 Joule. Jadi pilihan yang benar adalah C. Soal selanjutnya, periode satelit mengorbit suatu planet tergantung pada, periode satelit mengorbit planet dituliskan sebagai T kuadrat sama dengan 4pi kuadrat R kubik per GM, dengan M adalah massa planet dan R adalah jari-jari orbit. Jadi pilihan yang benar adalah B. Soal berikutnya, kuat medan gravitasi pada permukaan bumi setara dengan, persamaan kuat medan gravitasi itu G M1 per R2. Satuan kuat medan gravitasi yaitu G sama dengan Nm kuadrat kilogram kuadrat kali Kg per M kuadrat sama dengan N per Kg sama dengan Kg dikali M dikali S kuadrat per Kg sama dengan M per S kuadrat. Hal ini setara atau sama dengan percepatan gravitasi yang memiliki satuan M per S kuadrat. Jadi pilihan yang benar adalah C. Soal selanjutnya, sebuah satelit diketahui mengorbit bumi dengan jari-jari orbit 11.000 km. Hal ini berarti karena jari-jari merupakan garis yang menghubungkan ujung lingkaran dengan titik pusat lingkaran. Jadi, pilihan yang benar adalah D. Soal selanjutnya, jari-jari orbit satelit A sebesar 2R, sedangkan jari-jari orbit satelit B sebesar 3R. Jika kelajuan satelit A mengorbit sebuah planet 2Vm per S, kelajuan satelit B sebesar, diketahui VA sama dengan 2V, RA sama dengan 2R, dan RB sama dengan 3R. Yang ditanyakan VB. Rumusnya VB per VA sama dengan akar GM per RA per akar GM per RB sama dengan akar RB per RA. VB per VA sama dengan akar GM per RA per akar GM per RB.
Substitusi data tadi untuk memperoleh VB per 2V sama dengan akar 2R per 3R. VB sama dengan 2V akar 2 per 3 sama dengan 2 per 3V akar 6MS pangkat minus 1. Jadi pilihan yang benar adalah C. Soal berikutnya, pernyataan yang benar mengenai hukum 3 Kepler adalah: hukum 3 Kepler menyatakan bahwa perbandingan kuadrat periode atau waktu yang diperlukan untuk putaran mengelilingi matahari dua planet yang mengitari matahari sama dengan perbandingan pangkat 3 jarak rata-rata planet-planet tersebut dari matahari. Jadi, pilihan yang benar adalah E. Soal selanjutnya. Jarak rata-rata planet Neptunus dari matahari adalah 30 AU. Jika 1 AU sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 11 M, periode Neptunus tersebut sekitar, diketahui R1 atau bumi sama dengan 1 AU, T1 1 tahun, dan R2 sama dengan 30 AU. Yang ditanyakan adalah T2. Jawabannya R1 pangkat 3 per T1 pangkat 2 sama dengan R2 pangkat 3 per T2 pangkat 2. T2 pangkat 2 sama dengan 1 pangkat 2 dikali 30 pangkat 3 per 1 pangkat 3. T2 pangkat 2 sama dengan 27.000. T2 sama dengan akar 27.000, yaitu 164 tahun. Jadi pilihan yang benar adalah C. Soal selanjutnya. Perhatikan beberapa pernyataan mengenai objek benda atau manusia apabila berada di planet lain. 1. Massa benda akan tetap sama walaupun dipindah ke planet lain. 2. Massa benda akan berubah apabila dipindah ke planet dengan gravitasi lebih besar atau lebih kecil dari bumi. 3. Manusia akan merasakan tubuhnya lebih berat ketika berada pada planet dengan jari-jari 2 kali lipat jari-jari bumi. 4. Manusia akan merasakan beratnya mengangkat kaki untuk berjalan ketika berada pada planet dengan massa 3 kali lipat dari massa bumi. Konsep gravitasi Newton terdapat pada pernyataan 2 dan 3, yaitu massa benda akan berubah apabila dipindah ke planet dengan gravitasi lebih besar atau lebih kecil dari bumi, dan manusia akan merasakan tubuhnya lebih berat ketika berada pada planet dengan jari-jari 2 kali lipat jari-jari bumi. Jadi pilihan yang benar adalah C. Soal berikutnya, jika bumi menyusut menjadi setengah semula tapi masanya tetap, maka apa yang terjadi dengan massa benda-benda yang ada di permukaan bumi? Dalam teori mekanika Newton, massa benda-benda selalu tetap, tidak dipengaruhi tempat. Jadi jawaban yang benar adalah soal selanjutnya. Periode awal revolusi planet Q sebesar 2 tahun, sedangkan periode revolusi planet R sebesar 16 tahun. Perbandingan jarak antara planet Q dan R ke bintang adalah, diketahui TQ-nya 2 tahun, TR-nya 16 tahun. Yang ditanyakan RQ dibanding RR. Jawabannya, kita gunakan hukum 3 Kepler ya. RQ per RR pangkat 3 sama dengan TQ per TR pangkat 2. RQ per RR pangkat 3 sama dengan 1/8 pangkat 2. RQ per RR pangkat 3 sama dengan 1/64. RQ per RR sama dengan akar 3 dari 1/64. RQ per RR sama dengan 1/4. RQ banding RR sama dengan 1/4. Jadi pilihan yang benar adalah B. Soal berikutnya. Besarnya gaya gravitasi antara dua benda yang berinteraksi adalah, gaya tarik-menarik antara dua benda adalah F sama dengan G dikali M1 dikali M2 per R kuadrat. F alpha G berbanding lurus dengan konstanta gravitasi. F alpha M1 M2 berbanding lurus dengan kedua massa. F alpha 1 per R kuadrat berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda. Jadi pilihan yang benar adalah D. Soal selanjutnya. Dua benda bermassa M dan 2M dipisahkan sejauh A. Besar energi potensial gravitasi sistem tersebut adalah, diketahui M1 sama dengan M, M2 sama dengan 2M, R sama dengan A. Yang ditanyakan energi potensial gravitasi sistem. EP sama dengan min G dikali M1 dikali M2 per R. EP sama dengan min G dikali M dikali 2M per A. EP sama dengan min 2G M kuadrat per A. Jadi
Jawaban yang benar adalah B. Dari penjelasan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa hukum Newton merupakan hukum fisika yang menjelaskan tentang perpindahan suatu objek ketika gaya bekerja pada benda tersebut. Ternyata fisika sangat mudah ya, asalkan kita sering berlatih. Teman-teman, jangan lupa berlatih serta banyak baca buku ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.